Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu lagi dengan Ibu. Kita belajar hari ini tentang pelajaran IPS. Yang lalu adalah tentang interaksi antar ruang, cara letak dan luas Indonesia. Sekarang letak dan luas Indonesia, kita akan pelajari yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Jadi untuk memahami lokasi melalui peta, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan peta. Nah, definisi peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kenapa kok menggunakan skala? Dan juga kok digambar pada bidang datar, anak-anak? Bidang datar artinya kan mendatar, rata. Diperkecil dengan skala karena harus menggunakan skala. Kalau tidak, maka semakin akan lebar sekali yang harus digambar permukaan bumi tersebut. Nah, pada peta terdapat juga sejumlah informasi yang menyertai. Sebuah peta terdiri dari berbagai komponen penyusun. Komponen penyusun terdiri atas yang A, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh, judul suatu peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, baik berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Judul yang lain misalnya kalian lihat peta Kalimantan atau peta Indonesia, maka di situ akan ada isi yang lain. Semua banyak, baik lahannya, baik yang namanya pulau-pulau yang ada, kedalaman laut dan segala macamnya, itu adalah yang terdapat pada petanya. Yang kedua, yang B, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Maka kata Ibu tadi, kalau nggak pakai skala maka akan semakin luas yang harus kita gambar. Nggak mungkin itu berapa lebar lagi yang harus kita untuk menggambar yang namanya permukaan bumi. Maka untuk memperkecilnya menggunakan sebuah yang namanya skala. Jadi skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta, jarak pada gambar peta tadi dengan jarak sesungguhnya, jarak yang ada pada di lapangan. Contoh misalnya, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm, maksudnya 1 cm di peta, itu berbanding atau mewakili 1 juta cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Atau bisa kita perkecil. Karena 1 juta maka bisa menjadi 10 hilangkan nolnya 5-nya untuk menjadi kilometer. Maka jadi 10 kilometer di lapangan atau jarak sebenarnya. Selanjutnya, skala peta dapat dibedakan menjadi yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebut satuannya di belakang angka berarti satuan cm, jadi pasti satuannya cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau grafis. Skala garis atau skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis atau garis biasanya ada di kolom legenda. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di samping ini. Gambarnya, ini adalah skala garis atau grafis. Ada angka-angkanya 4, 8 di bawah 12, 16, 20, sedangkan di atasnya di sini 0 ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5.
Nah, dari skala garis atau skala grafis ini, kita bisa menjadikan menjadi skala angka. Gimana caranya? Yang ini adalah di bawah adalah kilometernya, 20 kilometer. Sedangkan di atas adalah satuannya senti. Maka 20 dibagi 5 caranya adalah hasilnya 4 kilometer. Jadi senti adalah nolnya tambahkan saja menjadi 5 dari kilometer ke senti. Jadi di sini 20 dibagi 5 maka hasilnya 4, ditambah dengan nolnya 5 maka menjadi 400.000. Sehingga gambar dari skala garis atau grafis ini dijadikan skala angka berubah menjadi 1 berbanding 400.000. Karena dalam 1 sentimeter di peta berbanding bisa diperkecilkan menjadi 4 km di lapangan. Dari 400.000 tadi bisa juga kembali menjadi 4 km di lapangan. Kita lanjutkan. Yang C, orientasi utara. Sebuah peta biasanya memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Ini gambar-gambarnya kalian lihat. Biasanya orientasi utara pasti ada gambar seperti ini, ada U-nya juga. Jadi walaupun arahnya itu harus ada yang namanya U-nya, utara. Seperti ini. Ada tanda panahnya. Ada tanda U. Ini adalah orientasi utara. Selanjutnya yang D, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi peta. Jadi simbol peta merupakan tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita lihat. Simbol peta ada yang berupa segi seperti ini. Tapi ada terisi gambar atau warna merah. Ini melambangkan ibu kota negara. Ada yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya juga ada lingkaran kecil lagi yang lainnya. Tapi berwarna merah itu melambangkan yang namanya ibu kota provinsi. Sedangkan lingkaran lagi yang lain ada titik di tengahnya hitam. Itu berarti ibu kota kabupaten atau kota. Yang lain, lingkaran tapi tidak ada atau kosong, tidak ada warnanya, itu melambangkan tentang kecamatan atau kota lain. Ada juga yang berbentuk jangkar, itu melambangkan pelabuhan. Ada juga pesawat terbang ya, itu juga melambangkan yang namanya bandar udara, simbol peta menunjukkan bandar udara. Ada juga yang berupa yang namanya segitiga. Segitiga juga ada dua warnanya. Segitiga yang warnanya hitam itu melambangkan gunung api yang tidak aktif atau mati. Sedangkan segitiga berwarna merah itu simbol peta untuk gunung berapi. Selanjutnya, kedua, simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam bentuk dan ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah pemetaan. Simbol jalan raya biasanya berupa garis kontinu
tanpa putus-putus ya nak, dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Kalian bisa lihat, perhatikan di sini gambarnya. Ada yang garis juga, tapi ada cabang seperti ini, itu melambangkan sungai. Garis, ada lapisan lain, itu merupakan jalan raya. Sedangkan garis lurus saja, lambang jalan lain desa. Nah, ada juga tentang garis, ada seperti ini, batas negara, ini juga ada batas provinsi, dan batas daerah. Ketiga, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Misalnya warna perairan, baik sungai, danau, dan laut, biasanya diberi warna biru. Nah, jalan biasanya diberi warna merah, sedangkan warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objek yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru yang gelap. Kalian lihat di situ. Warna hijau tentang ketinggian. Biasanya kalau ketinggian warna hijau. Itu juga semakin lama, semakin pekat, maka tingginya semakin tinggi. Hijau yang biasa hanya 0 sampai 100. Yang di bawahnya kuning, dan daratan 100 sampai 500, bawahnya 500 sampai 1000, ada yang 1000 sampai 1500, bahkan sampai ketinggian daratan antara 3000 sampai 3500 meter. Ada juga 3500 sampai 4000 meter penampakan daratan. Selanjutnya kedalaman laut. Ini yang birunya muda biasanya. Muda sekali, itu kedalaman lautnya hanya antara 200 sampai 0 meter ya. Atau 0 sampai 200 meter itu biasanya raut dangkal. Semakin tua birunya, maka dia akan semakin dalam. Di sini kalian lihat birunya tua terakhir antara 500 meter sampai 5000 meter sampai 6000 meter. Lanjut keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu pada pemetaan. Misalnya, area berupa sawah biasa digambar bentuk poligon tertutup, yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, kalian perhatikan di sini, ini simbol area antara lain. Biasanya ada lingkaran seperti ini, warnanya biru, itu berlambang danau. Dan seperti ini ya, lambang dari rawa, ini adalah sawah, dan ini formasi batu kapur. Lanjut, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa pada koordinat peta pada garis lintang dan busur. Jadi garis koordinat sangat penting pada peta karena menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan, itu namanya garis koordinat. Contoh, suatu lokasi terdapat pada lintang tropis. Pasti akan memiliki karakteristik apa nak? Iklim tropis itu. Lanjut, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang luas.
Ini biasanya pada peta ada inset itu peta kecil. Ini kita lihat gambarnya. Ini adalah inset peta yang kecil. Ini inset. Ini Ibu tunjukkan. Lanjut. Yang G, legenda. Legenda menunjukkan keterangan sebuah objek yang ada atau muncul pada muka peta. Legenda, lihat. Biasanya legenda itu ada di bawah peta. Ini legenda. Ini juga sebetulnya melambangkan simbol-simbol peta yang ada semua. Contoh ini legenda yang Ibu gambarkan. Selanjut, sumber peta yang H. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta diperoleh informasi membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Jadi itu adalah sumber peta. Biasanya paling bawah lagi ada sumber peta. Setelah peta itu ada, biasanya tergambar. Di bawahnya ada sumber peta, itu orang atau lembaga yang membuat petanya itu. Siapa sih yang membuatnya? Nah, kita lihat, di sini ada peta, komponen-komponen petanya. Ini bisa kalian peta, ini legenda, ada juga legenda kadang-kadang di bawah. Ini kebetulan peta ini ada di atas nih, legenda yang ditunjukkan. Ini peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biasanya ini peta Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini merupakan apa, Nak? Pada tadi komponen peta tadi? Iya, ini merupakan judul peta. Nah, sebelum pembuatan peta, biasanya ada garis. Garis ini. Ini adalah garis tepi. Jadi digaris dulu semua baru buat peta. Nah, ini tadi peta Provinsi Nusa Tenggara Timur kan judulnya. Ada ini peta kecil. Ini yang Ibu tunjukkan. Ini yang namanya inset. Nah, ini adalah garis lintang, yang ini garis bujurnya. Yang ini ada juga di bawah ini tunjukkan ini skala, tapi di sini skalanya skala berupa skala garis. Skala garis. Yang ini adalah peta mata angin. Nah, di bawah ini, Nak, di sini atau arah mata angin ini ya. Ini adalah sumbernya. Atlas dunia, ini sumbernya. Itu komponen-komponen peta. Jadi kalian bisa lihat langsung pada peta. Kalian bisa melihat mana sih yang namanya judul. Kalian cari sendiri mana sih yang namanya legenda. Atau simbol-simbol juga, simbol-simbol warna. Nih, lihat warna biru ini kan biru. Birunya semakin pekat, maka ini akan kedalamannya semakin dalam. Ini ada juga segitiga merah. Melambangkan apa tadi segitiga? Gunung berapi. Iya, ada segitiganya, ada yang hitam, itu yang tidak berapi lagi atau sudah mati. Atau yang lainnya, kalian bisa lihat tentang simbol peta yang ada. Jadi kalian bisa lakukan melihat peta, kalian lihat komponen-komponen petanya. Jadi kalian bisa belajar secara langsung apa yang dinamakan ini, mana judul, mana legenda, dan segala macamnya. Ingin kalian ya menyimak kembali, melihat peta. Jadi kalian bisa lebih mudah memahami tentang komponen-komponen peta dan pelajaran hari ini. Nah, demikian saja materi yang Ibu sampaikan, tapi ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan Ibu tunggu pengumpulannya kepada Ibu. Yang pertama, kalian perhatikan tugasnya, apa yang dimaksud dengan peta. Kedua, ini ada skala garis. Tadi udah Ibu ajarkan caranya.
Jadi dari skala garis yang ada kalian ubah menjadi skala angka. Jadi ubahlah, di sini perintahnya, ubahlah skala garis menjadi skala angka. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen peta. Itu saja soal yang Ibu berikan kepada kalian. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kalian peroleh akan semakin lebih baik. Jaga kesehatan, jaga juga ya kehidupan kalian, prestasi, dan kehidupan keluarga agar semakin lebih baik. Dan capailah prestasi kalian dengan semakin baik walaupun belajar dari. Itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.